Harus dibalas nih. Mau dibalas nggak? Boleh. Pak Wali dulu yang balas ya. Sudah siapkan batu Pak? Belum? Belum. Jalan-jalan ke Sulawesi Tenggara. Jangan lupa mampir di desa wisata Limbowolio. Ayo kita buat masyarakat sejahtera dengan program wisata bersama Sandi. Itu Pak, jadi dengan sejahtera gitu. Limbowolio dengan gitu. Siap. Mohon maaf Pak. Silakan. Wah ini Pak Wali. Boleh Pak, boleh. Naik motor satu persatu. Itu kuncinya di tempat khusus. Mari kita kompak bersatu. Membangun wisata bersama-sama. Jadi kita dari Pokdam Jemangura, kami sebagai pemandu wisata, kemudian kami juga sering menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mengangkat budaya-budaya yang sudah mulai hilang. Kemudian di situ ada kami mengangkat permainan lojo. Jadi permainan lojo ini Pak, jujur anak-anak sekarang ini sudah terganggu pikirannya dengan permainan-permainan yang berbau digital. Maka kemudian kami berpikir kenapa tidak kami mengangkat sebuah permainan yang membentuk kerjasama sebuah tim. Artinya ini kenapa ada interaksi antara teman-teman semua, antara pemain itu untuk saling bertarung menjatuhkan lawan itu. Jadi mudah-mudahan sebentar ada kesempatan Pak Menteri juga bisa ikut bermain di setelah itu. Lanjut next. Ini saya singkat-singkat saja Pak. Kemudian untuk di indikator 7 penilaian next. Untuk benteng keraton sendiri, benteng keraton adalah benteng salah satu benteng terluas yang ditetapkan melalui Museum Rekor Indonesia pada tahun 2006 sebagai kawasan benteng terluas di dunia. Jadi benteng ini dibangun pada masa pemerintahan Sang Haji, kemudian disempurnakan oleh Sultan, pembangunannya oleh Sultan Dayang Ihsanuddin. Kemudian dalam kawasan benteng ini terdapat 12 pintu gerbang yang menurut para leluhur kita kemarin ini dimasukkan sebagai jumlah 12 lubang pada tubuh manusia. Jadi filosofinya seperti itu. Kemudian kita juga di dalam benteng juga ini ada 16 bastion atau lawak yang bentuknya itu ada yang berbentuk persegi seperti peninggalan VOC dan ada juga berbentuk lingkaran seperti peninggalan Portugis. Tapi kita tidak mengadopsi itu karena benteng ini adalah hasil produk dari masyarakat yang ada di Kesultanan Buton. Jadi ini bukan peninggalan Pak, tapi memang betul ini adalah dibikin oleh masyarakat Buton sendiri. Ya. Kemudian susunan batunya terbuat dari batuan kapur. Batuan kapur kemudian menggunakan perekat dari pasir dan kapur yang menurut legenda perekat itu dia menggunakan putih telur. Jadi bisa dibayangkan berapa ratus putih telur, tapi itulah kelebihan orang tua dulu. Ya, next lanjut. Ini Pak bisa dilihat Pak, inilah salah satu bentuk pengambilan foto-foto dari benteng itu sendiri. Next lanjut. Ini adalah makam Sultan Murhum. Jadi Sultan Murhum itu Pak di pemerintahan Kesultanan Buton itu dulu pernah terjadi 2 fase pemerintahan, dari masa kerajaan kemudian berkembang menjadi pemerintahan kesultanan. Jadi Sultan Murhum ini adalah raja yang ke-6, dia adalah sultan pertama sejak dia masuk Islam. Dan disitulah mulai berjalan kebudayaan Islam di Kota Bau-Bau. Jadi sebentar Pak, kita akan mengikuti acara prosesi Santiago. Santiago adalah kita berziarah ke makam. Kenapa kita mengambil makam Murhum? Karena biasanya tamu-tamu penting itu biasanya kita bawa ke makam Sultan Murhum karena dia adalah awal berdirinya Islam di Kota Bau-Bau. Lanjut next. Kemudian selain itu Pak, di desa wisata Limbowolio ini kami juga memiliki sebuah masjid tertua yang berdiri sejak 1712. Di dalam benteng masjid itu sendiri dia terdiri dari 313 kayu dan itu melambangkan, secara filosofi melambangkan 313 tulang pada tubuh manusia. Itu Pak.
Kemudian jumlah anak tangga di masjid itu sebanyak 17, itu melambangkan 17 jumlah rakaat salat. Kemudian untuk panjang duduknya saja dia kurang lebih 99 cm, melambangkan Asmaul Husna. Kemudian diameternya 50, melambangkan 50 pertama kali Nabi Muhammad diperintahkan untuk sholat. Kemudian pasaknya itu berjumlah 33 yang menandakan jumlah tasbih. Pak, Oke. Kemudian saat ini memang yang mengelola itu masih bertahan sampai sekarang dari zaman dulu, disebut dengan Sarakidina. Jadi mereka lah yang bertanggung jawab terhadap urusan bagian keagamaan. Lanjut next. Kemudian karena posisi benteng ini berada di atas ketinggian kurang lebih 100 meter dari permukaan laut, maka hampir seluruh pemandangan kota Bawo bisa kita lihat di atas benteng Keraton ini. Itu. Kemudian lanjut. Ini Pak foto-foto yang bisa kita lihat terkait masalah potensi-potensi wisata yang ada di Benteng Wolio. Next, lanjut lagi. Kemudian fasilitas yang kami miliki saat ini Pak, kami baru memiliki secara untuk kepentingan kemarin di Anugerah Desa Wisata, kami memiliki 3 buah homestay yang menurut sesuai dengan indikator penilaian kami sudah memenuhi syarat, dan insya Allah mungkin kalau besok insya Allah kalau Dewan Juri sempat berkunjung nanti bisa langsung disaksikan. Selamat datang, maaf Pak lupa disebut tadi Pak. Ya lanjut. Kemudian souvenir, dan souvenir ini kita punya 3 unsur dari krianya. Ya sudah seperti itulah rasa parenya kita Pak. Kemudian ada krianya, ada pengrajin. Sebentar Pak, selesai ini kita akan menuju ke sana melihat aktivitas penenun. Kemudian kita akan menuju juga ke tempat pusat souvenir yang akan kita sehat. Permainan lojo ini yang merupakan juga jauh sekali. Jadi ini kenapa rupanya orang main ini? Lawan ini orang main ini dan sekali. Oke, ini kelihatannya boleh juga nih kalau Pak Wali Kota lawan saya nih. Saya mau lihat dulu. Kena. Persiapan kita untuk ziarah di makam Sultan Perum. Nah, menariknya ini warga menyatu seperti ini. Jadi ini di atas dataran tinggi di bau-bau ini sehingga pemandangan bisa menyeluruh ya. Oh, saya dibekalin katanya belanja. Ini dia.